Betul. Jadi bagaimana nanti menyambung kan ke Cina kemana gitu. Jadi menurut aku proaktifnya itu. Nah dari hasil pertemuan Pak Prabowo adalah aku dengar akan ada student 2000, dari 500 ke 2000. Lalu ada nuklir rencananya. Tapi aku nggak tahu realisasi seperti apa. Lalu ada beberapa perdagangan atau bantuan apa saya nggak ngerti Beli juga. minyak segala kalau nggak salah. Iya makanya maksudnya tuh oil. Tapi itu juga nggak Pak. Itu yang aku bilang. Kalau kita tanda tangan suatu hal strategis, menterinya juga harus strategis. Misalnya gini, kenapa oilnya dibuat tapi sistem pembayaran kita nggak cepat clear ya? Ya kan? Kan kita kan tahu Rusia kena apa sanksi kita semua tahu. Iya kan? Swift code dia dimatikan dari dunia kita tahu. Kenapa sih kita nggak smart enough untuk bikin? Karena bisa kerja. Dengan adanya MBG, dengan adanya Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini teman saya ini susah banget ditangkapnya. Saya tahu dia ada di Indonesia itu di podcastnya orang. Jadi gue taunya telah terus. Setiap kali ada di podcast terus gue tanya, ada lagi agendanya ini, ada lagi agendanya itu. Tiba-tiba dia balik lagi ke Rusia. Kita kasih, masa tepuk tangan sih? Mbak Koni, Prof Koni Rahakundini. Terima kasih ya Prof. Sudah. terima kasih atas undangannya. Harus sehat atuh. Sehat ya? Perjuangan masih panjang, harus sehat. Oh gitu. Nah, tiasa Sundaan tapi hidup di Rusia gitu. Biasa tuh Sunda. Kan kakek aku Sunda. Banyak gak orang Sunda di Rusia? Cecep, paling cecep Bali banyak banget. Ada Bali itu yang tercatat di KBRI sekitar di kota aku aja ya, di kota aku aja 400 sampai 500 orang. Oh, Itu iya? kalau kata KBRI itu adalah tip of the mountain karena yang bawahnya tuh mungkin more than that. Karena Rusia itu sejak perang terjadi itu kan banyak yang ke Bali. Dan mereka suka cara Bali itu spa dan lain-lainnya. Sehingga dibawalah ke sana si Bali-Bali spa itu mengalahkan si Thailand, mengalahkan Vietnam, mengalahkan Filipina loh. Jadi Kampung K itu udah gak ada lagi tuh. Enggak ada sih. Thailand Cuma misalnya kalau lu masuk tuh perbandingannya mungkin kalau ada 4 orang Bali, 2 orang Thailand, 1 orang mana gitu. Karena selalu didominasi oleh masyarakat Bali karena memang caranya beda kan. Katanya maksudnya Enggak, sorry gue gak ngerti sih. Gue belum pernah spa di Bali juga anyway. Jadi gue gak ngerti juga tuh. Apa lu ngomong tahu sesuatu jadi lu nggak ngomong Enggak, gue gak tahu pernah. keren tahu spa di Bali. Oh iya? Iya. Oh jadi Rusia yang ada di Bali itu ternyata mereka bawa. Jadi itu terjadi pertukaran budaya ya, culture yang hebat. Kita bawa masa sway Bali-ness ke Rusia. Rusia loh, gue nggak bilang kota gue aja. Tapi orang Rusia bawa cara lu nggak manicure pedicure gue tuh beda banget tuh. This is very Russian. Only Russian can do it. Oh, iya? Dia tuh bagus banget. Iya, nah itu sekarang kalau ke Bali Itu kayak cakar macan loh. emang buat udah persiapan cakep lagi. Itu kalau lu lihat sekarang Bali itu jago banget karena banyak alat dari Rusia dan Rusia itu alatnya canggih-canggih kalau untuk bikin kuku. Oke. Jadi terjadi akulturasi budaya yang keren. Nggak, apa nama kota lu tuh bukan Moskow kan? Saint Petersburg. Saint Petersburg itu memang katanya keren banget ya. Emang belum pernah udah lah. Gue belum pernah ke sana. Waktu Piala Dunia gue hampir ke sana. Cuma Harus akhirnya dong. jalan ke sana. Tapi itu sudah terjadi berapa lama orang Bali banyak di Rusia? Itu utamanya besar-besarannya ini kan waktu mulai perang Rusia Ukraina terjadi. Ya mereka kan perlu orang Rusia juga cepat baca situasi kali kan. Waduh ini kayaknya bisnis bagus nih. Mereka kan punya culture spa dari zaman era Catherine. Namanya tuh Banyan. Kalau itu pakai daun digebuk-gebukin lucu deh. Itu kayak tradisional terus terakhir tuh kayak sauna gitu. Lu berendam juga kayak di Bali tapi yang ada lu dipukul pakai daun tertentu. Itu ada itunya Rusia. Mungkin dia menemukan Bali kok pakai ramuan yang digosok badan gua nggak ngerti juga apa. Tapi pokoknya mereka tertarik dan banyak sekali orang Rusia orang Bali itu ke Rusia untuk buka spa. Apa gara-gara itu Presiden Prabowo sekarang rajin ke Rusia? Banyak orang Indonesia sekarang di Rusia. Ada gue kali itu yang paling penting. Kenapa? Lu ada tugas dari Pak Prabowo di Rusia ya? Bukannya tugas dari lu ya? Ya gue rasa sih kalau Pak Prabowo mungkin lihat situasi dunia yang gini loh. Aku lihat Pak Prabowo tuh mencoba bermain di banyak kaki. Ya kan, dia mencoba menyeimbangkan Indonesia kan nggak boleh jadi negara satelit manapun.
it's a good thing. Walaupun kalau menurut aku dengan buka MRO di Kertajati, gue khawatirnya itu nggak MRO aja sih, Itu karena bengkel pesawat Hercules. oke, bengkel Enggak, MRO itu apa pengertian? maintenance, repair, overhaul. Oh, bahasa Inggris, Bos. Enggak, emang istilahnya. Ya iya kan gue bilang itu benar bahasa Inggris kan. Kok lu marah sih? Istilah alus bukan tadi kira istilah alutsisanya begitulah, perawatan alutsista. Itu bagus lah. Karena memang udah kita harus mandiri. Tapi kalau kan gue lihat apa-apa tuh nggak terputus ya. Kita tuh kan sebagai analis ya, gue paling benci di Bapak soalnya. Kita kan lihat sesuatu secara holistik. Coba lihat ya. Pertama Panama. Terusan Panama. Itu dia nggak pakai nyerang, nggak pakai apa, tapi Kejaksaan Agungnya tuh ditekan. Sehingga aturan Panama tuh berubah demi kepentingan Amerika Serikat. Oh ya. Kemudian Iran. Yang denong-denong penguasaan, pemblokan, pengejaran kapal-kapal oil Iran dan lain dan sebagainya. Walaupun hari ini atau kemarin ditandatangani perdamaian. Tapi ini kan nggak dua hal yang terjadi sekonyong-konyong. Karena pada tahun ini keluarlah doktrin baru pertahanan Amerika Serikat bahwa silent of communications dunia itu adalah semacam national interestnya United States. Kalau udah Amerika bilang itu national interest, ya udah they'll do anything. Yang gue khawatir kan sekarang selat kita itu Malaka lebih seksi daripada Hormuz. Itu faktonya ya, sangat gitu loh. Nah, ini kan tiba-tiba kita kita nggak punya Malaka, tiba-tiba kita ada Malaka, tiba-tiba mereka minta blanket overnight, yang kapal terbang mereka bisa lewat. Nah, terus kemudian ada MRO ini, yang which is di bandara segede gitu, pernah Kertajati nggak? Gede banget emang katanya tuh. Gede banget, aku tahu banget awal dari mulai dibangunnya. Nah, maksud aku kita mesti hati-hati jangan sampai itu dijadikan base tertutup atau pangkalan militer. Ya mungkin nggak mau dibilang pangkalan militer karena kita bukan juga mau disebut atau apa gitu area 51 gitu. Tapi jangan sampai satu hari, mereka saat ada apa-apa menghangat atau memanas di Laut Cina Selatan misalnya, atau Taiwan kita nggak tahu, ya kan? Kemudian kita jadi kan paling dekat jadinya kita dong. Iya, setelah Filipina, setelah Australia. Iya, gitu. Oh gitu. Jadi kontrol kita mesti penuh terhadap itu dan keterbukaan dari pemerintah mesti ada. Tapi itu sebenarnya udah jadi belum sih? Kok gue nggak dengar lagi? Bandaranya sudah jadi. Nggak, bandaranya udah. Tapi akhirnya plan Kertajati bakal jadi bengkel itu. Kalau itu jangan nanya sama ibu, ini tanya sama Pak Menhan, Pak. Oh, tanya Pak Menhan, iya, Pak Safri Samsudin. Pak Safri Samsudin. Ibu kenal dekat sama Pak Safri Samsudin? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Saya sekarang nggak kenal siapa-siapa kecuali Pak Henry Satria. Oh gitu ya. Ibu cari aman tuh. Tapi oke, balik lagi ke Rusia. Dengar-dengar apa tentang masyarakat Rusia tentang Indonesia? Kan gue juga pengen tahu nih, kan Pak Prabowo kesana emang ketemu Putin, terus katanya ada beberapa perjanjian, ada yang jadi, ada yang enggak. Gue juga nggak tahu apa isinya lah yang benar-benar. Tapi yang gue pengen tahu itu sebetulnya pandangan masyarakat Rusia ke Indonesia saat ini tuh gimana sih? Beberapa kali presiden kita bolak-balik ketemu presiden mereka tuh. Gini, kalau pandangan tuh pastinya bagus ya, karena kita yang pertama yang mesti sangat appreciate, kita tuh tantangan BRICS akhirnya. Dengan perjuangan kan gue bilang BRICS tantangan. Nah tapi secara strategik nggak cukup kita menilai kalau kunjungan presiden sering-sering ke Rusia artinya makin dekat sama presiden Putin, enggak. Kalau gitu. Aku mengartikan demikian. Karena gini, buat aku lebih, karena aku tinggal di sana aku bisa bedain kapan Presiden Prabowo diterima secara kenegaraan, kapan diterima secara kekremlinan. Bedanya apa? Pertanyaan itu. Kenegaraan itu kayak waktu dia kunjungan pertama. Oh. Ya kan? Kalau kekremlinan, ya beliau lagi meeting, Pak Presiden pengen ketemu, mungkin mendadak, mungkin setengah mendadak. Jadi ya udah gue temuin sama kabinet gue. Nah, muncullah nih bertiga aja gitu, Pak Prabowo, Sugiono sama Teddy. Ya, jadi lu terimanya juga kan beda nih, kayak gue diterima sama lu kan tadi nggak di ruang tamu utama ya? Apa ruang tamu utama? Ruang tamu utama. Sekarang udah nggak ruang tamu utama. Nah gini, kalau untuk orang diplomasi ya, kan yang kelihatan itu orang kan nggak pay attention. Kalau gue perhatiin gue meja kapan dia diterima di mana tuh gue perhatiin. Contoh apalagi habis Pak Prabowo datang, itu datanglah Raja Malaysia. Oke. Itu karpet merah tuh dari depan dan diterima di ruang Emerald, which is all green. Jadi raja tuh jalan sendiri panjang gitu. Dengan penghormatan militer yang sangat hebat gitu. Kan jomplang dari yang kelihatan di ruangan kecil, ruang rapat Kremlin, ya kan? Menurut aku nih. Lalu tiba-tiba besoknya kita lihat beberapa hari kemudian, nggak besok langsung penerimaan kepada Malaysia seperti itu. Artinya, mungkin, sorry saya sebelum dilanjutin, mungkin waktu Malaysia memang plannya sudah lama. Kan kalau kata teman gue yang dubes itu, sebetulnya kalau presiden kunjungan. Teman dubes yang mana dubes yang di Rusia? Dubes Rusia. Pak Wahid sebelumnya. Oh itu beliau bukan dubes. Iya dulu mantan. Sekarang Pak Wahid. Maksud gue, dia tuh cerita sebetulnya Mas, kalau ada kunjungan presiden ketemu presiden itu
protapnya harus kenegaraan. Lama tuh, jadi tahunan juga bisa setahunan gitu. Tapi kalau misalnya dadakan ya boleh-boleh aja. Mungkin begitu kali. Yang Malaysia emang udah siap lama. Pak Prabowo baru kan temenan. Bro, gua ke tempat lo ya. Oke, gitu kan gitu. Well, bisa juga begitu. Tapi maksud aku ya itu tadi. Apakah kita mau muncul di panggung dunia tiap saat ketemu dengan seperti itu, atau mending kayak Presiden Putin, dia jarang banget pergi. Tapi kalau pergi, coba bagaimana penghargaan negara terhadap dia gitu. Jadi gitu loh, kayak balik lagi terlalu marah lagi, terlalu di take down loh. Enggak apa-apa, cuma ngobrol aja, santai. Kayak waktu BOP itu, ya kan? BOP. Mana kepergian sama lo bahwa Trump akan satu hari ngasih maaf sama amplop sama bolpen ke Putin gitu. Enggak. Seperti ke Pak Prabowo. Enggak. Nah, itu yang bikin gue marah. Tapi gara-gara gue marah itulah, ya kan? Satu podcast itu gue di take down. Gue kesel banget sebenarnya di take down. Kenapa apa? Karena gue tuh ngomong banyak hal yang menurut gue penting untuk didengarkan. Oke. Itu. Ya lo ngomong aja sini. Ini apalagi udah terus ngomong aja. Nah, tuh tadi terusin tuh. Jadi bedanya Malaysia sama emang hasilnya apa Malaysia waktu itu ke sana? Ya gini nih, kalau Malaysia sebelum raja itu, gue kan sempat datang di undangan rapat di Vladivostok, forum ekonominya Rusia kan. Vladivostok itu ngetop banget tuh. Keren banget. Yang Prime Minister apa? Lupa. Ini Malaysia Anwar Ibrahim. Itu datang di stage cuma berdua sama presiden, hanya berdua dengan presiden. Dengan Putin. Lihat dong, iya dong, Presiden Putin datang juga dengan mobil anti peluru yang keren banget, yang punya khasnya Rusia itu, yang buatan Rusia itu. Ya, udah beda banget lah, ya kan. Yang diundang juga ribuan orang di kampus terbesar di Vladivostok, ya kan. Itu event dunia. Terus hampir seperti SPF, tapi kan SPF nggak khusus buat Presiden Prabowo. Nah, kalau ini khusus banget kayak puncak itu adalah dengan Anwar Ibrahim. Apa yang dibicarain? They are talking something bigger and better and more powerful than BRICS hari ini, yaitu Greater Eurasia Partnership. Bagaimana Malaysia akan masuk ke Rusia ke dalam konteks Greater Eurasia Partnership. Jadi kan Rusia ini kan half Europe, half Asia. Tapi karena dia sakit hati dan patah hati gara-gara dibuat, dijahatin lah dengan si Ukraine ini menjadi negara proksinya Barat dan Amerika. Dia pikir ya udah kalau gitu gue deket ke Asia sekarang. Nah, Asia itu makin luas, dan tahu nggak itu Anwar Ibrahim? Dia langsung mau bikin banyak pembangunan di Vladivostok, di area-area Indonesia sebelah mana? Area Indonesia, area Rusia, sisi sana ya, betul. Jadi bagaimana nanti menyambung kan ke Cina kemana gitu. Jadi menurut aku proaktifnya itu. Nah, dari hasil pertemuan Pak Prabowo adalah aku dengar akan ada student 2000, dari 500 ke 2000. Lalu ada nuklir rencananya. Tapi aku nggak tahu realisasinya seperti apa. Lalu ada beberapa perdagangan atau bantuan apa, saya nggak ngerti beli juga. minyak segala kalau nggak salah. Iya, makanya maksudnya tuh oil. Tapi itu juga nggak, Pak. Itu yang aku bilang. Kalau kita tanda tangan suatu hal strategis, menterinya juga harus saja strategis. Misalnya gini, kenapa oilnya dibuat tapi sistem pembayaran kita nggak cepat clear ya? Ya kan, kan kita kan tahu Rusia kena sanction, kita semua tahu. Ya kan, Swift code dia dimatikan dari dunia, kita tahu. Kenapa sih kita nggak smart enough untuk bikin juga, at least sebelum presiden pergi udah kanal-kanal untuk pembayaran itu udah dibuat gitu. Kayak gitu. Tapi jadi realisasinya antara ketemu Putin kesini, coba kita cek gitu. Nah, tapi kalau kata teman-teman lo yang ini mohon maaf ya Bu, bukan saya ngomong hormati profesor nih. Biar akrab kita jadi lo gue. Iya, nggak apa-apa. Gitu, yang diomongin teman-teman di sana yang selevelnya Bu Kony tapi orang Rusia tentang Indonesia tuh gimana? Saya tuh benar-benar pengen tahu deh. Gini loh ya, kan ada kritikan nih dari Dino, terus dijawab juga oleh Mas Teddy. Jadi kan kita nggak tahu juga. Terus kemudian Pak Prabowo menjawab kritikan Dino loh. Jerman datang presidennya kemari, itu kan menjawab kritikan, dia teleponan. Terus dilantik. Nah, gitu kan. 17 bulan grounded. Ya. Nah, maksud gue sekarang Prabowo, Pak Presiden kita ini kan sering keluar negeri, tapi di Rusia sendiri tuh menurut Bu Kony tuh gimana para diplomat Rusia tuh melihat Indonesia lebih baik dari zaman Jokowi kah, atau sama aja kah, atau lebih dekat karena Pak Prabowo yang sering bolak-balik? Jangan bolak-balik. Aku nggak terlalu setuju dengan kalau bolak-balik itu artinya dekat. Kalau buat gue tuh negara itu dekat kalau lu hal-hal strategis tuh cepet bikin. Misalnya nih, tiba-tiba Indonesia gabung bikin Sukhoi. Sukhoi Rusia Indonesia. Indonesia tiba-tiba dari kemarin di tanda tangan udah setahun lalu itu tiba-tiba udah punya floating reaktor atom reaktor nuklir floating untuk energi. Nah, gitu loh. Kalau aku tuh nanya konkret aja. Jadi kalau lu ketemu basa-basi terus nggak ngasilin ngapain? Gue juga bisa kalau cuma ngopi-ngopi begitu. Maksud aku adalah karena kita tuh negara strategik, ya Rusia juga mungkin pengen kita tuh lebih cepat gitu. Contoh ya, aku bukan meninggikan diri aku gitu. Tapi aku di kota aku itu kan, aku kan selain aku tuh profesor, aku ini kan ambassador of science and education.
Yang aku bikin, aku langsung ngomong sama gubernur. Ini gubernur Saint Petersburg. Ini kita harus ada pendekatan dengan Indonesia dalam hal university ya. Dan universitas aku kan di bawah presiden langsung. Jadi kita langsung buka. Nah, langsung jalan tuh. UI UGM yang selama gue ada di sana ya. Terus baru kemarin sampai datang rektor IPDN dan akan segera dijawab kunjungan itu oleh rektor Saint Petersburg State University, which is teman dekatnya Putin banget gitu. Jadi kan tahu nggak, ini seorang KONI yang nggak punya kantor, bisa konkret, cepat. Aku mau bilang begitu. Belum lagi aku juga buka province to province relations dengan Bali. Coba ya kan, cuman karena kemarin tertahan ada perang mendadak itu, delegasinya jadi tertunda karena kan bawa delegasi besar itu, bawa kayak pentas kebudayaan gitu. Nah ini hanya akan tertunda. Tapi sudah ditandatangan hubungan antara sister province antara Bali dan Saint Petersburg. Dan aku kan punya kantor. Aku hanya punya kemampuan untuk komunikasi dengan Gubernur Saint Petersburg dengan baik, dengan rangkaian Smolny, kantor pemerintahan federasi kantor pemerintahan provinsi Saint Petersburg. Kemudian dengan Bali. Semuanya tektok aja, hanya by telepon, by meeting di rumah aku gitu. Makanya mesti main ke rumah aku. Rumah aku udah kayak ke JRI. Jadi Pak Koster tuh telepon sama Koster kan gubernur. Iya, makanya kayak kemarin aku bawa parlemen Rusia ke Bali, ya kan gitu. Maka orang-orangnya ngapain bukan di Bali terus? Karena aku yang ngurusin itu. Maksud gini, aku sebagai ambasador Science and Education, menurut aku Science and Education tuh kaitannya ke kebudayaan, ke peradaban. Dan lu nggak bisa ngomong Science Education kalau lu nggak masuk ke kebudayaan dan peradaban yang kita udah punya. Aku bangga dong, Bali demikian hebatnya. Nah itulah. Tapi dari situlah membuka kemudian si Saint Petersburg. Oh kalau gitu aku mau buka sama Jogja. Aku bukain awal aja. Kalau sama Sultan aku cuma buka awalnya, aku ketemu putri-putri Sultan. Itu awal banget. Karena aku kan nggak terlalu deket sama Sultan. Maksudnya kalau sama Pak Gubernur Koster kan kita bisa teleponan, bisa apa as a friend. Kalau sama Sultan kan gue ada Pak Kowo. Jadi akhirnya diteruskan lah. Tapi aku buka awal itu. Kemudian dengan Jawa Timur, dengan Hovifah. Jadi kan sebagai ambasador Science Education-nya Saint Petersburg State University, aku malah dapat penghargaan selain dari Lavrov yang pertama. Ini dari Gubernur Saint Petersburg, aku dapat the Lion, Golden Lion, which is itu sudah 300 tahun berlangsung, sempat terputus zaman Soviet sebentar. Tapi itu adalah kepada tokoh penting Saint Petersburg. Coba. Nah, yang mau aku bilang, kenapa di sini jika ada akademisi bicara, akademisi membuka jaring, akademisi bersuara, akademisi memberi ide, itu nggak ditangkap negara. Negara ini jadinya cuman maunya jalan dengan cara sendiri. Aku mohon maaf ya, aku tahu sekarang Pak Henry itu sahabat dekat Pak Prabowo atau hati-hati sekali sama Pak Prabowo atau ketakutan sama Pak Prabowo. I don't really know ya. Tapi dari buku lu gue udah bisa menyimpulkan sesuatu. Gue cepet orang yang membaca. Ya, nggak apa-apa, gue sih bahwa survival of the fittest for the way of for the gebrong. For the gerbong. Aku juga itu, tapi maksud aku tuh aku kurang setuju ketika presiden ngomong apa itu FGD gitu kan. Nya. Gila, tahu nggak sih? Semua pemikir negara besar itu lahir dari para pemikirnya. Nggak akan ada tuh cerita Rusia yang demikian survive dari Napoleon, dari waktu Soviet kalau nggak karena pemikir. Kampus aku tuh penghasil 12 Nobel dan gue bangga banget karena itu. Di sini coba aku lihat lu dosen ya? Iya. Gaji lu berapa di bawah UMR? 3,3 juta kalau kata di IG tuh. Kan sedih banget ya. Kata di IG. Tapi lu banyak dukungan lah. Gue tau dukungan. Enggak, itu meeting di MK kan ya. Di MK ada dosen menyampaikan bahwa gaji dosen di Indonesia. Ya gaji lu berapa kan lu dosen? Ya udahlah, gue lah. Oh iya, udah maaf. Paramadina kampusnya lebih kecil dari Saint Petersburg State University. Ya lu tebak aja. Lu jangan emosi dah. Maaf Pak Rektor. Ini emang orang suka ngulik gaji orang. Gitu. Orang masih ngadepin AdSense kalau jadi lanjutin. Nah terus nggak mungkin Pak Prabowo dengan Putin itu berhati-hati pelan-pelan sehingga nggak bisa tak kayak lu gitu. Enggak, dia pede-pede aja. Buktinya dia bisa ketemu langsung gedebak-gedebak. Ini kayak maksud aku Pak Prabowo-nya tuh udah benar. Yang gue lagi ngomongnya adalah kenapa lingkaran Pak Prabowo ini kayaknya terbatas banget gitu. Kalau nggak cuma satu orang. Iya. Itu kenapa aku tadi ngomong, kenapa sih kalau ketemu dengan ide Pak Prabowo yang bagus banget tadi, 2000 siswa, kemudian oil, gas, apalagi nuklir, whatever lah, alutsista dan lain-lain. Kenapa nggak jalur yang paling pentingnya, base-nya aja nggak ada? Masa contoh nih, pembayaran mesti perlu negara ketiga. Lu negara loh. Iya. Kalau Vietnam sekarang yang bisa melakukan hubungan dengan Rusia demikian cepat, sekarang itu ya, yang paling dekat dengan Rusia negara-negara Asia itu Vietnam. Vietnam itu dekat 4 tahun ini dari negara yang bukan apa-apa. Sekarang coba lihat. Iya. Gitu. Kenapa orang semua pindah ke Vietnam? Karena bisa kerja. Di kita ini kok kayaknya aku nggak bilang nggak semua orang bisa kerja, tapi semua orang takut kerja. Sama pada sibuk bebersih diri gitu loh. Kalau dikritik itu bukan yang dengerin,
Contoh nih Pak Purbaya. Dari gue kagum banget sama Pak Purbaya itu sampai gue jadi marah. Gitu. Sama lo sama gue. Bayangin ya, aku itu diundang, diajak pandangan aku tentang geopolitik dunia. Lalu yang merespon itu adalah para mantan gubernur Bank Indonesia, para mantan menteri keuangan, mantan menteri perdagangan. Oh begitu Bu Koni, kalau gitu perkiraan kami bakal begini. Dengan adanya MBG, dengan adanya Koperasi Merah Putih, dengan adanya ini. Mereka kan, gue berarti ekonomi, gue gak tahu cara ngitungnya seperti apa ya. Tapi 10 tambah 6 itu bukan 17, say. Cocok. Ya, Itu benar, gue cocok itu. Nah, gue juga itu. Jadi maksudnya Pak Presiden itu mesti dengerin orang yang ngomong 10 tambah 6 itu 16. Ya. Jangan ngotot 17, capek kita. Ya. Nah, itu kan harusnya orang paling dekat dia yang ngomong dong. Ya. Bukan cuma Pak, Bapak salah terus mau digebuk dia takut kan. Jadi sekarang semua orang mau ngomong bahwa 10 tambah 6 itu 16, sama dia ditutup-tutupin nih dengan segala cara. Takut bapaknya darah tinggi, takut bapaknya stroke, takut bapaknya marah. Bapaknya itu kepala negara. Harus kasih tahu juga dong. Dia jangan jadi, lu sudah Anderson tahu gak sih yang raja pakai baju telanjang tahu, gitu. tahu. Nah ya kan, yang dibilangin Bapak cakep kok Pak, ini berlian semua nih Pak. Oh, lu gak pakai Malah baju dia nggak lu. lihat. Oh kalau yang nggak bisa lihat berarti lu semua buta. Berarti lu hati lu nggak bagus tuh. Berarti lu perlu kesirikan, berarti lu gini. Akhirnya tuh raja jalan-jalan dengan baju telanjang. Nah Pak Prabowo, pertanyaan lu lagi balik tadi. Dilihat yang sangat hebat di Rusia lah dan mungkin dimanapun di dunia. Tapi sekarang menurut gue lama-lama orang akan lihat dia tuh kayak raja jalan telanjang. Karena nggak pernah dapat informasi A1 dari orang yang dianggapnya A111, which is namanya Taman Utari yang sebut apa? Mas Teddy. Aku nyebutnya Teddy aja. Ya enggak apa-apa juga, gue kenapa lo? Gue sih asik-asik aja. Oke. Udah, lu jadi bengong aja, gue yang sekarang gantiin lu. Enggak, tapi itu gue terkesima juga dengan penjelasan lo itu, karena gue nggak banyak tahu tentang Rusia juga. Tapi kalau penjelasan gue itu, kalau orang tuh sekarang kalau gue ngomong gue perhatiin, cuma nunggu gue salah ngomong dikit aja. Waduh, take down. Bukannya disuruh edit. Itu gue sakit hati banget. Tadi kan udah gue ngomong di awal ya. Karena menurut gue kelihatan buzzer itu, dan gue tau lah siapa yang di apa, bergerak apalah, itu gampang banget. Jadi menurut gue lama-lama buzzer itu dianggap lebih pintar daripada profesor, daripada guru besar, daripada doktor, daripada para akademisi, daripada para guru. Gaji mereka juga lebih besar dari UMR lu itu tadi. Mohon maaf ya, sekali lagi gue mesti balik ke UMR dosen di sini. Nah gimana lu mau ngomong 2045 Indonesia yang sekarang tanpa ada empati, kementerian-kementerian tuh anggarannya minta naik semua. Tadi pagi gue buka IG, Pigai minta, ini Pigai lagi tiba-tiba. Lu gimana sih lu Menteri HAM? Pak Pigai jangan marah ya, tapi gini loh, Bapak apa nggak punya empati ya? Ini tuh lagi orang lagi baru marah-marah karena apa yang terjadi. Lu ajukan anggaran, ya kan? Mbok ya kasih tahu juga kenapa itu tuh mesti di puluhan miliar ratusan dong. Oh iya, ratusan. Kalau puluhan lah udahlah, gua anggaplah Pak Pigai perlu lah, ya kan Vino. Iya. Gitu. Jadi kok sekarang akhirnya gara-gara MBG itu adalah program yang badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Pertahanan, badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Agama, badan lebih banyak daripada Kementerian Pendidikan. Gua mau jadi menteri yang duitnya banyak juga dong, masa gua kalah sama badan. Jadinya sekarang gua rasa sibuk. Wah, kita hitung-hitungan aja nih. Kita perlu ini tahun depan. Tambah ini. Karena kita kalah sama badan. Dan siapa yang lead badan ini? Dibanding menteri-menteri itu dengan segala reputasinya. Gitu loh. Negara kita sedang nggak waras. Itu bahasa gua. Oke. Cocok. Dan udah cocok. Tugas lu ngawarasin. Nah kan udah kita berusaha jadi dosen di Indonesia, lo gue jadi dosennya. Berusaha gue ngawarasin negeri ini, gitu kan. Kalau lo kan ngawarasinnya dari jauh, apa juga. Kalau lo sering-sering kemari. Nah terus balik lagi ke geopolitik ini. Si Cina, bukan itu pertanyaan gue. Waktu itu gue ngobrol nih sama Prof. Pita Daslani, terus ada teman gue Teguh Santosa. Gue nanya begini, Indonesia ini kalau diserang kuat berapa lama? Terus mereka jawab begini, ini tempat dan waktu terpisah tapi jawabannya sama. Mau ngapain nyerang Indonesia? Nah menurut lo gimana? Kita itu maksudnya serang secara militer? Serang secara militer. Militer penuh gitu kan? Buat apa serang Indonesia? Operasi militer kan? Diadu domba gampang, ini gampang. Dan ya benar jawabannya. Sekarang gini aja lah, nyerang Indonesia nggak usah pakai militeran lah. Lu ngapain pakai militeran? Segitu gak sensitifnya kok pemimpinnya. Aku nggak bisa ngerti sekarang. Ada kampus bersuara, dibikin atau BEM Suruh Indonesia Bersuara, dibikinlah BEM Gadungan. Jadi kita tuh kayak negara dagelan. Kalau gue jadi negara lawan nih sekarang, ya gue bikin begitu-begitu aja lucu-lucuan. Kalau seorang titik bisa bayar atau bikin BEM Gadungan, kenapa sebuah negara nggak bisa bikin? Dan gue ngomong BEM Gadungan ini cuma contoh ya. Siapa yang bikin BEM Gadungan titik. Bisa gue baca lah kan gitu. Kalau kita lihat lain, kalau yang datang 100 orang mungkin gue susah ya untuk satu-satu ini siapa. Tapi 14 ekor, ya gue tinggal lihat ya siapa dulu pernah foto sama apa, bagaimana, udah gampang kan. Oh ini yang laporan ke itu Wapres. Yang pokoknya kira-kira dia membuat BEM BEM bersatu yang membuat seolah-olah BEM kemarin itu ada
tidak benarnya lah gitu. Oh, oke. Gitu. Selalu Dan ada bahasanya tuh dia baca di teksnya itu gue kenal bahasa siapa itu. Oh, gitu ya? Itu yang enaknya jadi dosen ya. Kita udah bisa tahu nih kira-kira nulis siapa. Jadi nggak bisa bohong tuh. Nggak bisa, beda dong sama si wakil BEM UI perempuan keren itu. Ya, Wah, artikulasinya gitu, mantap. artikulasinya bagus ya kan. Ya. Nggak pakai kertas. Ya. Oke, orang nggak apa-apa juga pakai pointers nih, kayak gue datang ke lu. Sebenarnya gue udah pakai pointers loh. Oke. Aduh, sampai nabrak. Aku tuh nemu banyak. Kalau memang lu cinta Indonesia nggak sih? Kalau lu cinta Indonesia tuh ya menurut gue. Udah lu baca itu pointersnya. Iya, satu ya. Indonesia itu lagi krisis kepercayaan. Cocok, gue setuju. Jadi dia bukan cuma krisis ekonomi. Yang lebih parah daripada ekonomi adalah kepercayaan. Terima kasih. Kemudian elit itu sibuk pencitraan. Sibuk benar. Sementara rakyat sibuk bertahan hidup. Jadi jangan marah kalau si siapa Budiman Sujatmiko itu diusir. Karena bukan mahasiswa yang nggak mau komunikasi lagi. Itu kan kayak udah letupan gitu. Mereka lelah. Apalagi udah taking positionnya pembukaan. Ya, itu menurut gue juga pejabat yang hadir di situ gagal memahami antara aksi dan emosi. Itu yang dihadapi itu emosi. Emosi betul, bukan komunikasi. Mereka ya kan betul. Jadi harusnya kalau emosi ngadepinnya pakai kuping aja. Nomor 3-nya kembalinya budaya feodal. Kenapa? Kritik itu dianggap serangan. Akademisi ngomong itu dianggap dicap anti pemerintah. Ini gue mendarat nih di Indonesia di atas permintaan sesuatu badan, gue nggak boleh sebut lah, bahwa gue diminta pandangannya. Kaget lah lu kalau siapa yang minta. Terus gue tuh bener-bener harus datang tanggal itu, nggak bisa digeser karena itu kumpulan dari seluruh Indonesia. Badan di Indonesia. Jadi Indonesia. Jadi gue diterbangkan khusus lah. Kenapa gue mesti kaget sih? Nah, udah taruh gue baca belum selesai ya. Terus kan gue datang dong. Pokoknya gue cuma satu nih feeling gue jangan bawa mobil sendiri dulu deh. Gitu. Gue mending pakai kemana-mana pakai kendaraan umum, gitu kan. Terus gitu gue turun, dia langsung ngomong, Mbak baik-baik ya, Mbak lagi di arah nih gitu. Oh, di arah sama siapa? Aku bilang gitu kan. Karena bukan orang sembarangan yang ngomong, ada bintang-bintang di badannya. Ya suatu badan lah katanya sedang mencari Mbak. Oh gitu, aku bilang. Kenapa? Ya Mbak sih gitu, bawel banget kayak. Nomor 4, tumbuhnya kecenderungan comment politics. Oke. Jadi penyelesaian masalah itu harusnya komando dan instruksi. Makanya Purbaya tadi yang bercerita bisa tiba-tiba ngomel, itu siapa tuh Koni Bakri? Loh, gue itu ngomong karena gue ditanya Dasko, ya kan? Dasko tadi ngomong begini, ada yang rekam, ada yang upload, kenapa dia jadi marah sama gue? Dan bukan cuma marah, kalau marah nggak apa-apa juga gue, anggap aja dia lagi stroke ya di dalam. Tapi terus pakai bahasa itu, aduh, norak banget deh. Nah nomor 5, menurut gue itu ancaman kita tuh bukan oposisi. Atau penyeimbang. Jadi bukan Bu Mega dan kawan-kawan. Jadi lu besok nerbitin buku Bu Mega santai aja, kenapa? Iya, santai ya kan? Kok. Nah, jadi dibuka dia aja itu semua terus di sini. Tahu nggak paling ancaman terbesar apa? Apa? Ya ini paling besar, penjilat kekuasaan. Itu tuh dari hulu sampai ke hilir penuh penjilat negara ini sekarang. Gitu. Jadi yang ke-6, Indonesia kehilangan tradisi negarawan. Yang ke-7, teror terhadap kebebasan berpikir dan intelektual. Contoh Ibu Koni Bakri. Kayaknya udah baca banget ya. Kalau itu kapan dia diserang ngomong nih? Hajar gitu kan. Dokumen-dokumen gue tuh saksi di pengadilan militer. Bayangin lu pengadilan militer, kalau pengadilan umum masih ngerti ya. Pengadilan militer dan gue saksi. Itu dokumennya, itu jadi santapan orang nggak bisa baca buku XXX dibaca itu. Bego banget kan? Ntar lu kasih buku XXX lebih seru padahal. Kemudian dunia itu berubah cepat. Indonesia sibuk berantem. Ya kan? Kita bukan ngomongin apa-apa tapi jadi drama politik lah, perebutan jabatan ini itu. Ya udah, yang paling gue ngerti soal UGM, soal Tio, kenapa gue bangga banget sama Tio adalah generasi kita tuh kehilangan harapan. Jadi orang kayak Tio kalau bicara UGM, kalau teriak mahasiswa UI dengan segala hormat, terima kasih adik-adik semuanya ya, dan bukan cuma UI dan UGM aja. Karena dia tuh lagi mengejar harapan. Cocok. Betul gak sih? Setuju. Dan kita harus apresiasi itu. Gue gak terlalu setuju mereka kenapa mereka aspirasinya harus tahan-tahan gitu. Mereka juga tahu kan gak mungkin mereka dudukin istana naik ke genteng istana, kan gak mungkin gitu. Ya udah denger aja, terima di Monas. Kenapa? Gitu loh. Dan yang paling terakhir adalah ini menurut aku sih, kalau ada orang gak bisa diem kayak Ibu Koni ini, jangan dibenci. Itulah cara gue cinta Indonesia. Kalau gue presiden, gue akan nentuin arah ini bangsa ini kemana. Gue tau lah, gue kira-kira punya lah roadmap gue kalau gue jadi presiden. Tapi selama gue belum jadi presiden, gue masih cuma bisa ngomong dengan pemikiran gue, dengan bagaimana pertukaran pendapat gue, bagaimana dengan ilmu gue, ya kan, dengan interaksi gue dengan beberapa orang di dunia ini, gue ya didengerin gitu loh. Contoh ya, Dino. Betul, terima kasih sekarang. Beberapa hari kemudian Dubes dilantik. Beberapa hari kemudian Jerman datang, ini datang, itu datang. Tapi kenapa mesti orang Dino ngomong dulu dan sampai diomong cuma 3 bulan dia jadi pejabat. Itu gue kesel banget gitu loh. Iya kan? Keluarkan Bu Kori, keluarkan. Kemarahan. Ini repot kan curhat ya? Gak apa-apa, gue sih senang-senang aja. Namanya dosen lagi ngejar AdSense kan. Jadi maksud aku, kan artinya negara gak jalan. Lu mesti nunggu orang di luar sana bicara dan sampai menghantam lu sampai lu bergerak. Harusnya tanpa itu ya udahlah bergerak tanpa hantaman. Contoh sekarang MBG.
Lu yakin nih kita tetap bisa survive dengan MBG yang tanpa koordinasi yang benar gitu. Aku bukan anti MBG loh, jangan salah. Aku sepakat banget lah anak-anak mesti makan sehat. Tapi kan lu bisa lihat satu daerah tuh beda kepentingan dengan yang lain. Oke, mungkin yang stunting di mana mau dulu jadikan itu pilot project untuk MBG, ya bukan serentak 1 triliun 1 triliun ya. 300. Enggak seharinya, sehari 1 triliun. Iya betul. Iya kan? Almost lalu bos lu sehari untungnya 1 miliar. Something wrong dong. Tapi barusan tuh ada press conference. Menolak dihentikan MBG. Pasti. Oleh siapa tuh lo? Siapa? Persatuan Pengelola Dapur MBG. Ya iyalah, dia pasti nolak. Pasti nolak karena kita juga tahu mereka siapa. Iya kan? Itu orang mah udah mikir ke bulan. Orang mikir bikin ya kayak gue di Rusia nih, gue udah bangga banget tuh begitu Sarmat ada muncul nih. Sarmat tidak terkalahkan, gitu kan? Bangga dong lu, gila lu teknologinya gitu. Gue ke Belarus, begitu mendarat di lapangan terbang, astronot perempuan. Belarus loh, negara sekecil apa Belarus dibanding Indonesia? Kecil banget kan, lu tau kan? Ada kebanggaan gitu. Lalu di Belarus tuh security meeting, bagaimana dunia dan regional gitu. Gue diundang di Indonesia, security meeting Indonesia. Bukan nih sana ada buzzer banyak. Gue bukan nggak mau diundang ya, tapi maksud gue udah makin kelihatan. Jadi anti pemikiran gini, dia nggak suka pemikiran gue jadi anti gue. Beda dong. Beda. Harusnya lu anti pemikiran gue, fine. Lu debat kalau gue kenapa lu anti. Tapi lu gak jadi kenapa jadi anti gue seorang koninya. Dengan segala perlakuan lu itu sampai gue dapet karpet merah ke negara beruang merah. Luar biasa. Dan gue menikmati sekali di sana. Oke. Demikian Pak Henry. Ntar lu belum satu lagi nih. Ini apa gara-gara pemerintahan sebelumnya juga makanya pemerintahan hari ini kacau balau? Oh iya dong. Kalau itu udah. Makanya gini juga Pak Prabowo tuh jangan juga diam-diam aja. Maksud aku gini. Harus juga ngomong bahwa sebentar ya, gue juga pusing nih gitu. Itu ada IKN yang stranded dengan berapa sekarang udah di spend IKN, gue nggak tahu lah. 80-an triliun kalau nggak salah. Apa 80 ratusan triliun? Marah gue bilang 80. Nah, apa? Terus kok yang punya ide bikin dulu itu nggak tanggung jawab. Jadi negara ini dididik untuk punya akhirnya orang-orang penguasa yang nggak asal bikin. Yang pertama asal ngomong, asal ngide. Masalahnya gini nih, Jokowi itu ya, waktu dia bikin IKN. Oh, Jokowi ternyata. Waktu itu aku diundang oleh Pak Surya Paloh peresmian gedungnya Nasdem. Aku ini kan Dewan Penasihat waktu itu. Walaupun gue bukan anggota partai, tapi gue Dewan Penasihat ini ya. Nah, apa namanya bukan Dewan Penasihat, gue lupa namanya. Pokoknya sampai mikir-mikir lah. Dewan Pakar. Nah, sampai mikir-mikir. Ya oke dong. Ya. Gue tuh kalau masuk gedung Nasdem mesti pakai kartu dibukain sama Bareri atau stafnya Bareri. Karena kan masuk kartu Nasdem nggak bisa kalau nggak pakai kartu. Susah. Nah, diundang lah karena gue tadi, of course lah gue disitu cuma tamu ya. Gue tuh di belakang presiden langsung duduknya gue itu. Dan gue punya rundown itu acara seperti apa, peresmian gedung, dan itu bye-bye. Di tengah itu Jokowi itu berdiri ngasih kode lah ke itu, tiba-tiba lari orang-orang, dia pengen ngomong paparan. Lu ingat ya tadi posisi duduknya? Tadi gue langsung di belakang presiden kan, karena gue tuh langsung sama tuh si Amel, sekarang anggota dewan dan lain-lain. Tiba-tiba dia paparan soal IKN, gue tuh ngeliatin gini kan, gue ngomongin sama IKN sama si Amel, aku bilang gitu, ini kayak marketing ya, gue bilang gitu kan. Kok presiden marketingin ininya? Jadi kayaknya ngeliat gue karena gue dekat baris kedua. Tapi cara dia jualan aja, udah gue bilang nih serius deh. IKN tuh begini aja gitu, kayak orang bermimpi. Ya, kayak lu udah nonton Michael Jackson belum? Michael Jackson udah. Michael Jackson tuh dari kecil kan punya obsesi, dia punya Dreamland ya, something like Dreamland ya. Kayak Disneyland-nya dia makanya segala macam lah. Jadi gue nggak tahu latar belakang Jokowi itu apa. Dia kok pengen punya Dreamland sendiri yang dia namain IKN. Masalahnya bukan Michael Jackson bos. Michael Jackson tuh kerja cari duit sendiri. Dan dia bikin pakai duit sendiri. Ya itu gue mau ngomong, bukan pakai duit rakyat. Iya bukan. Iya kan? Ya. Itu terus tanggung jawabnya kemana? Tugas lu sekarang nih habis podcast ini, gimana caranya diadili? Paling nggak untuk keputusan IKN. Karena itu uang rakyat. Atau dibalikin. Karena duitnya udah banyak loh. Kata siapa tuh? Kata Sony ya. Sony itu siapa yang ngomong? Aliran tuh ternyata seru banget ya. Ya udah, gitu. Sama lo sama Sobari, gue juga kemarin sama Kang Sobari diomelin. Gue nggak ngomel sama lo. Enggak, gue cerita. Ntar dia mau kesini nih habis lo nih. Kang Sobari bilang gini, Mas Henry, Anda itu terlalu lembut kepada Jokowi dan Gibran, kata gitu. Dia monolog di YouTube-nya, dia ngomelin gue. Terus gue datang ke rumahnya kan. Tapi dipuji juga. Ternyata Pak Henry itu mau dikritik saya. Jadi sama lo nih. Dia juga pengen kayak gitu. Lo mesti bisa nyeret tuh, Jokowi itu mesti diadili, dia salahnya banyak katanya begitu. Bener. Jadi juga jangan sampai Pak Prabowo ini cuma sibuk mengcounter kejadian yang ada di era dia, ya kan? Tapi berani dong. Ini kan ada efek juga dari yang eranya Bapak yang bersembunyi di Solo itu, gitu loh. Jangan dihilangkan. Gitu.
Apalagi gue denger anaknya udah bikin buku. Nggak tahu benar atau enggak, aku belum lihat ya. Bikin buku. Bikin buku untuk 2029 presiden. Ah serius? Gue dengernya begitu. Gue belum lihat sekali lagi nih. Nah, lu kalau denger gosip cepet banget sih lu. Maksud aku, mbok lah ya lu kerja dulu deh baru pengen jadi apa. Iya. Bener gak sih? Iya saya rasa begitu. Serius. Gitu. Itu sekarang gue gara-gara dia jadi wapres, obsesi gue jadi wapres, katanya jadi wapres reachable gitu. Reachable ya. Karena gak perlu ngomong, cuma gini cengak-cengok. Apa ini? Deket Dan gitu. gini, dan gini. Bukan cuma ngomong, dia gak ngomong loh. Dia tuh reachable banget kita. Kita bisa. Karena kita tinggal bawa tangan kita ke belakang ya. Pakai baju putih atau biru muda ya. Terus lihat ke atas gini aja. Terus kalau dia ngomong, dia terus ngeliat ke atas ya. Udah, lu jadi. Jadi kasih tips dong Pak Prabowo. Ya udah barusan gue kasih tips. Dikit lagi. Ah udah bener dong tips gue. Oh ya udah terakhir aja lah. Pak Prabowo, orang dekat Bapak tuh banyak banget Pak yang pinter. Berdasarkan tuh pinter banget. Pak Safri pinter lah, ya kan. Siapa lagi ya? Soalnya gue mesti milih ini ada orang yang jadi menterinya bukan karena, tapi banyak lah orang pinter Pak gitu. Terus saya salah lagi. Tapi Bapak itu harus pakai mereka. Panggil mereka Pak. Jangan di depan pintu ditahan sama Teddy. Karena kalau ditahan sama Teddy Pak kita nggak tahu. Mungkin Bapak kasih maksudnya mereka itu ngasih masukan benar. Tapi masuk ke Bapak nggak benar Pak. Karena bisa masuk ke wilayah sangat-sangatnya Bapak ya cuma Teddy. Tapi Itu yang aku dengar dari beberapa. kalau emang perintahnya Pak Prabowo begitu mah, Ted tolong disaring Ted. Nah, gimana tuh? Cari apa? Enggak, misalnya ternyata Pak Prabowo yang minta Teddy begitu, Ted tolong disaring-saring ya Ted. Jadi Kalau kan itu Teddy kayaknya, menjalankan tugas kalau aja. itu kayaknya gue perlu Henry Satya bikin buku baru. Apa tuh? Bukan apa tadi Sumitro ke Prabowo. Jadi apa? Dari Prabowo ke Teddy. Jangan begitu. Oh jangan ya? Enggak jangan. Itu seskap itu. Oh saya skap. Nggak tahu gue kan sering baca sosmed. Hiburan gue tuh sosmed. Jangan begitu. Nanti jadi ibu bukan. kena titit berapa kali. Itu dia teman-teman. Tony Rakun ini Bakri. Dan memang kita luar biasa. Dan gue janjinya cuma 30 menit. Ini lewat 8 menit karena malu lah. Beliau ini orang sibuk. Warga kehormatan San Petersburg, Rusia. Makasih ya Bu. Makasih kembali. Thank you. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.